Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdiansyah. Saya dari semester 3 kelas B. Di sini saya akan mereview jurnal tentang penjatuhan dua putusan perkara pidana dalam suatu objek perkara yang sama kajian putusan nomor 2135 K/PID Sus (2016) oleh Priscilia Anggraini dan Yuliana Angela dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nurhaini SHMH beserta asisten dosennya Bapak Dr. Randy Aridayandi SHMH. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditentukan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Adanya persamaan hak dan kewajiban tanpa diskriminasi merupakan jaminan negara untuk melindungi hak asasi manusia dan dapat mewujudkan terciptanya supremasi hukum asas nebis in idem diatur dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang berlaku secara nasional pada tanggal 20 September 1958. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP, seseorang tidak dapat dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang dimaksud dengan perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Dalam hukum pidana, perbarengan dibagi menjadi 3 macam, yaitu konsensus idealis, konsensus realis, dan perbuatan berlanjut. Penjatuhan perkara pidana dalam suatu objek perkara yang sama pada studi putusan nomor 2135 K/PID Sus (2016) bahwa belum adanya jaminan kepastian hukum suatu perbuatan yang berlanjut bagi pelaku tindak pidana keadilan bagi terdakwa dalam mendapatkan hak-haknya. Tidak perlu menjalankan masa penahanan dua kali, yaitu penahanan terkait kasus yang diadili oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri dan penahanan untuk kasus yang diadili oleh Pengadilan Negeri Kabupaten. Karena untuk kasus perbuatan berlanjut seharusnya diadili oleh satu pengadilan yang dianggap paling berwenang menurut undang-undang. Mungkin sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.